Oke, Bapak Ibu, acara malam ini namanya adalah Business Information, yaitu informasi bisnis tentang potensi bisnis layanan kontrak air minum dan udara. Ya, kurang lebih nanti 40 menit saya akan ceritain apa sih potensi bisnis layanan kontrak air minum dan udara, apa yang menarik dari layanan kontrak air minum dan udara ini. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan. Kalau kita bicara bisnis yang akan diminati dan selalu diminati masa kini dan masa depan, kira-kira bisnis yang seperti apa sih? Ya, nah sebagian besar orang akan menjawab seperti ini, Bapak Ibu, ya, bahwa bisnis yang akan selalu diminati oleh banyak orang baik sekarang maupun masa depan adalah bisnis yang melayani kepraktisan dan kemudahan. Setuju, Bapak Ibu ya? Karena memang pada prinsipnya kita semua suka dengan sesuatu yang lebih praktis dan mudah. Nah, Bapak Ibu, ini pun bisa kita lihat nih dari apa yang sudah kita alami nih. Ya, kalau kita lihat sebenarnya masyarakat itu bergerak menuju ke sesuatu yang lebih praktis dan mudah. Ya, bisnis teknologi pun bergerak untuk memudahkan dan membuat praktis hidup manusia. Yuk kita lihat bersama. Jadi kalau kita bicara dulu, orang mau belanja, mereka hanya adanya di pasar, betul ya? Lalu kalau transportasi becak, ya ini cukup repot karena hanya bisa 2 atau 3 orang dan memerlukan waktu yang lama. Begitu juga kalau ngomongin makanan, harus memasak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, era berubah, zaman berubah, ya. Sesuatu yang lebih praktis dan mudah ditawarkan, di mana orang bisa belanja nggak lagi perlu ke pasar, ya, tapi bisa ke mall, di mana satu kebutuhan bisa didapatkan semua di sana, tempatnya lebih nyaman, harganya juga lebih murah. Begitu juga ngomongin transportasi, ada yang muat lebih banyak, yaitu angkot, dan lebih cepat. Nah, begitu juga kalau ngomongin makanan, nggak lagi deh repot-repot masak, tapi bisa dengan catering. Ya, sampai akhirnya masuk ke era digital nih, seperti yang kita alami saat ini, di mana semua benar-benar dimudahkan. Hanya melalui handphone di tangan kita, Bapak Ibu ya, kita bisa belanja, kita bisa pesan transportasi, sekaligus kita bisa pesan makanan. Dan ini fenomenal sekali, kalau kita lihat, order online melalui makanan ini, nilai transaksinya itu puluhan triliun, Bapak Ibu, dalam 1 tahun. Mengapa bisa sebesar itu? Ya karena tadi, masyarakat atau orang suka dengan yang praktis dan mudah. Daripada keluar rumah ngantri, pakai handphone, makanan diantar ke rumah. Nah, tapi ada satu hal yang menarik, kalau kita bicara bidang air minum, Bapak Ibu. Nah, bidang air minum ini belum ada yang melayani dengan lebih praktis dan mudah. Nah, saya yakin nih teman-teman semua pasti mengalami bahwa kita yang menggunakan galon itu masih repot dengan beli stok dan angkat-angkat galon. Betul ya? Karena memang sebagian besar masyarakat saat ini menggunakan galon atau air minum dalam kemasan galon untuk kebutuhan air minum utamanya. Nah, kebayang ya Bapak Ibu ya, ini nggak cuma sekedar ngomongin ribet loh, angkat-angkat galon dan sebagainya, tapi lebih nanti muncul yang namanya drama-drama juga. Karena gini, penggunaan galon ini kan membutuhkan tenaga ekstra nih untuk mengganti di dalam dispenser ya, baik itu yang masih di atas ataupun yang di bawah nih, yang pakai pompa gitu. Sering nggak sih ngalamin ketika tiba-tiba mau minum, terbangun tengah malam, dispensernya habis, jengkel kan? Nah, drama-drama itu yang mungkin muncul dengan penggunaan galon, ditambah dari sisi kualitas air, Bapak Ibu. Ya, penggunaan galon ini pasti berjodoh dengan yang namanya dispenser. Dan selama ini kita nggak pernah teredukasi bahwa dispenser itu perlu dibersihkan. Karena dalam waktu yang lama, dispenser ini mengumpulkan kotoran. Bapak Ibu, kebayang ya, bertahun-tahun kita pakai, Bapak Ibu kebayang nggak sih, apa sih isi tangki dispenser di rumah kita? Tapi nggak usah dibayangin ya. Tapi yang pasti, tangki tersebut mengumpulkan kotoran. Nah, kotoran bercampur dengan air, baik itu debu ya Bapak Ibu ya, berubah jadi semacam lumpur gitu, media yang tepat untuk perkembangan yang namanya bakteri. Yang artinya apa? Air galon kita terpolusi nih oleh mikroorganisme. Ditambah dari sisi distribusi, di mana dengan alasan efisiensi untuk menekan harga jual, para pabrik minuman dalam kemasan atau galon ini menggunakan angkutan truk terbuka ya untuk bisa mengangkut lebih banyak. Ya, padahal di kemasannya sendiri tertulis nih, jangan terkena sinar matahari langsung. Mengapa? Karena plastik yang terkena sinar matahari dalam waktu yang lama itu bisa menyebabkan airnya terpolusi oleh mikroplastik. Tapi yang menarik Bapak Ibu, dengan segala keribetan tadi dan juga bahwa ternyata air minum ini nanti cenderung terpolusi dengan penggunaan galon tadi, masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa punya pengeluaran rutin tiap bulan untuk air minum dalam kemasan galon ini. Kalau ditanya berapa sih pengeluaran rutin per bulan untuk air minum keluarga,
rata-rata Bapak Ibu ya, orang akan menjawab antara 10 hingga 20 galon. Nah, Bapak Ibu bisa cek ya, kira-kira berapa ya dalam waktu 1 bulan. Nah, kalau diasumsikan dengan harga 1 galon itu 20.000, antara 200.000 hingga 400.000. Bapak Ibu kebayang ya, dengan skala keribetan tadi, masyarakat itu setiap bulan tanpa mereka sadari, karena suatu kebiasaan bertahun-tahun, mempunyai pengeluaran rutin 200.000 hingga 400.000 per bulan. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, pengguna galon atau mereka yang punya pengeluaran 200.000 sampai 400.000 ini jumlahnya banyak sekali. Ya, kurang lebih 40,64%. Bapak Ibu bayangin dulu ya, 40,64% rumah tangga di Indonesia membeli air kemasan atau isi ulang untuk kebutuhan air minum utamanya. Seru ya? Data ini diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada Maret 2023. Artinya kita bicara apa, Bapak Ibu? Kita bicara market besar yang sudah ada. Nah, Bapak Ibu kebayang ya? 40,64%, let's say kita bicara angka 100 juta, di mana masyarakat ini sudah terbiasa punya pengeluaran 200.000, 400.000, dan masih ribet dengan penggunaan galon tadi. Ribet di rumah itu masalah ganti-ganti galon tadi ya. Kalau bisa orang lain deh yang gantiin, jangan saya. Betul ya Pak Bu ya? Nah, ada satu konsep menarik yang ditawarkan oleh Kowe, Bapak Ibu. Nah, ini yang sebenarnya ingin saya ceritain, di mana Kowe ini tuh mudah sekali. Dia cuma menawarkan atau memberi solusi supaya masyarakat itu nggak perlu lagi ribet karena kehabisan galon ganti-ganti. Cukup dengan memindahkan pengeluaran rutin 200.000 sampai 400.000 tadi, yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun, pindah saja ke layanan kontraknya Kowe. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, bahwa layanan kontrak, paket-paket layanan kontrak yang ditawarkan Kowe, itu nilainya kurang lebih sama dengan pengeluaran rutin keluarga di Indonesia untuk pembelian galon. Betul ya? Nah, yang menarik adalah dengan memindahkan pengeluaran 200.000, 400.000 untuk pembelian galon ini ke layanan kontrak Kowe, customer bisa mendapatkan kemudahan, yaitu mendapatkan dispenser, tanpa lagi repot beli dan angkat galon, seruan, tanpa repot membersihkan dispenser. Nah, kok bisa sih tanpa repot beli dan angkat galon? Karena dispensernya Kowe ini sudah ada teknologi filtrasinya. Nah, nanti kita bahas di belakang. Nah, semudah apa sih atau sesimpel apa sih pemasangan Kowe ini? Jadi gini, Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu mengajukan layanan kontrak di Kowe dengan memindahkan pengeluaran 200.000 sampai 400.000 tadi, Kowe akan memasang dispenser ini di rumah Bapak Ibu, ya, sehingga Anda bisa menikmati air minum bebas polusi secara praktis. Way praktis, karena mesin-mesin dispenser Kowe ini tinggal dikonekin sama kran di rumah Bapak Ibu. Seru nggak? Sehingga apa? Bapak Ibu nggak lagi repot beli angkat galon karena mendapatkan sumber air yang tidak terbatas. Tinggal dikonekin, lalu difiltrasi di dalam mesin dispenser ini untuk menghasilkan air yang layak minum. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, mudah sekali, simpel sekali. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah, air kran difiltrasi, apakah benar-benar layak untuk diminum? Mungkin itu yang jadi pertanyaan banyak orang, Bapak Ibu. Nah, apa yang diberikan Kowe adalah jaminan bahwa air yang keluar itu benar-benar air yang layak diminum. Karena Kowe memberikan jaminan dari sisi filternya, Bapak Ibu. Semua filternya Kowe ini tersertifikasi. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ya, nanti di semua mesin-mesin dispensernya Kowe ini akan ada 4 tahap proses filtrasinya. Di mana filter-filter ini sudah tersertifikasi internasional, yaitu dari WQA Gold Seal Mark. Dari sisi performance, jadi kita bicara umur pakainya, nggak mudah rusak, nggak mudah sobek, dan nggak mudah bocor. Lalu dari sisi safety, menggunakan bahan filter yang aman, food grade, tidak mencemari air yang melewatinya. Sehingga dipastikan air yang tersaring filter Kowe aman, bebas polusi. Ini poinnya Bapak Ibu ya, airnya aman, bebas dari polusi. Kok bisa bebas dari polusi? Yuk kita lihat Bapak Ibu. 4 tahap filtrasi ini sebenarnya apa sih prosesnya? Jadi gini, ada 4 tahap filtrasi, di mana filtrasi yang pertama, filternya namanya Neosense. Neosense ini menghilangkan partikel terlarut dalam air yang bisa Bapak Ibu lihat, seperti air yang keruh, air yang berwarna, pasir, dan sebagainya. Ya, jadi di filter pertama ini menghilang dari lumpur, karat, pasir, dan zat kimia seperti klorin. Lewat filter pertama, airnya sudah jernih. Tapi jernih saja tidak cukup. Betul Bapak Ibu ya? Karena jernih belum tentu sehat. Nah, di filter yang kedua inilah dipastikan airnya nggak cuma sekedar jernih,
tapi juga sehat. Karena di filter yang kedua ini menggunakan RO membran, Bapak Ibu, di mana ukurannya adalah 0,0001 mikron. Sebagai gambaran ya, bakteri itu ukurannya 0,5 mikron. Itulah mengapa di filter kedua ini semua partikel terlarut yang tidak terlihat mata kita itu hilang, Bapak Ibu. Baik itu bakteri, virus, mikroplastik, logam berat, dan juga mineral. Nah, Bapak Ibu sekarang kebayang ya, kalau ada air yang sudah bening, jernih, karena dihilangkan partikel terlarutnya yang tampak mata, lalu tidak ada bakterinya, nggak ada virusnya, nggak ada mikroplastiknya, nggak ada logam beratnya. Berarti airnya bagus nggak, Bapak? Yes, airnya aman untuk dikonsumsi. Nah, tapi di filter ketiga ini nanti akan ditambahkan lagi mineral dalam jumlah yang sedikit. Tujuannya apa? Untuk memberi rasa air menjadi lebih segar dan enak. Karena banyak orang kalau sensitif, mereka itu mengkonsumsi air yang mineralnya sedikit, rasanya agak pahit. Itulah mengapa ditambahkan sedikit mineral lagi untuk membuat rasa airnya menjadi segar. Oke ya, Bapak Ibu ya, jadi Anda akan pahami bahwa teknologinya filter Kowe ini adalah RO, tapi ditambahkan sedikit mineral untuk membuat rasanya menjadi lebih enak dan segar. Nah, lalu di filter keempat ini yang membedakan dengan dispenser yang ada di rumah Bapak Ibu. Dispenser di rumah Bapak Ibu, tangkinya nggak ada filter yang untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Sehingga kita nggak tahu kan, tangki dispenser kita itu kalau kita tinggal misalnya 2 hari, 3 hari, tumbuh mikroorganismenya apa saja. Tapi di Kowe, dipastikan di dalam tangkinya pun tidak akan ada pertumbuhan mikroorganisme. Oke, seru kan? Nah, lalu bagaimana sih caranya untuk kita bisa mengambil layanannya Kowe ini? Nah, layanan di Kowe ini sifatnya kontrak, Bapak Ibu ya. Ya, tidak bisa putus kontrak sebelum masa kontraknya berakhir. Mungkin jadi pertanyaan, kok harus ada batasan kontrak? Kan toh kita minum air setiap saat seumur hidup. Betul Bapak Ibu ya? Nah, layanan kontrak dari Kowe ini sebenarnya lah untuk memastikan Bapak Ibu itu mempunyai mesin selalu dalam kondisi yang terbaik. Jadi layanan kontrak ini membatasi penggunaan mesinnya. Ketika nanti kontrak berakhir, Bapak Ibu akan mendapatkan mesin baru lagi. Oke, asik ya. Tapi yang perlu Bapak Ibu pahami ya, di Kowe sifatnya pengajuan. Jadi mohon maaf, tidak semua pengajuan itu bisa disetujui oleh Kowe. Ya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, lalu ada berapa macam sih pilihan kontrak di Kowe? Ada 4 macam, Bapak Ibu, ya. 36 bulan, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dan 7 tahun. Sekali lagi, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, pilihan kontrak ini diberikan 4 macam untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, nanti bisa diskusikan dengan pengundang Anda yang terbaik yang mana. Poinnya gini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu sudah punya rumah yang tetap, pekerjaan yang tetap, saran saya Anda ambil yang 84 bulan. Ya, kenapa? Bapak Ibu kebayang nggak sih 300.000 sekarang sama 300.000 5 tahun lagi itu value-nya beda. Setuju ya? Artinya apa? Kita membayar layanan di Kowe itu semakin lama sebenarnya semakin murah. Dan yang menarik adalah kita akan terbebas dari kenaikan harga air galon selama kontrak. Karena kita tahu bersama Bapak Ibu ya, di luar sana harga air galon cenderung naik setiap tahunnya. Tapi di Kowe Anda membayar dengan nilai yang sama setiap bulan selama masa kontrak. Nah, lalu apa sih yang dilakukan oleh customer atau Bapak Ibu nanti ketika mengambil layanan kontraknya Kowe? Anda cukup bayar bulanan dari memindah pengeluaran rutin galon bulanan yang 200.000, 400.000 tadi. Nah, lalu Bapak Ibu akan dapatkan ini. Poinnya adalah sebenarnya Bapak Ibu mendapatkan layanan berupa ini, Bapak Ibu. Ya, di awal Kowe akan memastikan bahwa kualitas air di rumah Bapak Ibu semua itu memenuhi syarat atau standarnya dari Kowe. Ya, Bapak Ibu harus pahami bersama ini. Kenapa? Itulah mengapa tidak semua pengajuan itu bisa dipasang tuh di sini. Ya, kalau kualitas air di rumah calon customer itu tidak memenuhi standarnya Kowe, maka Kowe tidak akan pasang. Tapi kalau memenuhi, Kowe akan pasang lalu instalasi secara gratis. Oke. Nah, yang kedua adalah gratis service setiap 2 bulan. Asik ya Bapak Ibu ya. Cuman mindahin dapat gratis-gratis yang banyak. Ya, gratis servis setiap 2 bulan. Bapak Ibu nggak perlu pikirin ini kapan ya servisnya. Kowe yang akan menghubungi Anda untuk menjadwalkan kapan bisa dikunjungi untuk dilakukan servis. Oke, asik ya. Lalu yang ketiga adalah gratis penggantian filter setiap periode. Kok enak banget nih. Tinggal bayar bulanan, semuanya akan dihandle dan dirawat oleh Kowe. Lalu yang keempat adalah garansi mesin selama masa layanan ya, selama bukan kerusakan karena kesengajaan ataupun bencana alam ya. Nah, apa jaminan Kowe berikutnya? Jaminan Kowe berikutnya adalah berpengalaman 36 tahun. Bapak Ibu kebayang ya, kalau kita bicara satu produk yang menghasilkan air yang dikonsumsi, kita harus memastikan benar deh bahwa memang airnya itu aman. Ya, Kowe sudah berpengalaman 36 tahun dan selama ini tidak ada keluhan
atau kasus yang terjadi dari konsumsi air Kowe dalam jangka waktu yang lama. Ya, Kowe sendiri didirikan di Korea Selatan tahun 89. Lalu kalau Bapak Ibu lihat timelinenya di sini, tahun 90 memulai bisnis pemurni air. Jadi ini memang merupakan bisnis utamanya dari Kowe. Lalu di tahun 94 memulai bisnis pemurni udara, dan Bapak Ibu bisa lihat nih ya, berkembang memproduksi berbagai perangkat rumah tangga. Karena memang concernnya Kowe adalah bagaimana sih menghadirkan hidup sehat mulai dari rumah. Tapi satu hal yang menarik Bapak Ibu, Kowe baru masuk Indonesia itu 2019. Dan di tahun ini berarti genap 6 tahun Kowe itu memasarkan produk-produknya di Indonesia. Tapi perlu Bapak Ibu pahami ya, di Indonesia Kowe hanya memasarkan pemurni air dan juga pemurni udara. Nah, di awal masuk langsung terkena pandemi. Relatif 3 tahun nggak berkembang, baru 3 tahun terakhir inilah Kowe itu mulai melakukan penetrasi market. Tapi kalau Bapak Ibu lihat nih ya, Kowe sendiri di Indonesia itu baru hadir di 5 service area. Bapak Ibu kebayang ya, Indonesia seluas ini, Kowe itu baru hadir di 5 kota service area, yaitu Medan, Jabodetabek, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Mungkin jadi pertanyaan, kok nggak langsung seluruh Indonesia sih? Yaitu tadi, karena Kowe menawarkan yang namanya layanan servis. Ya, mereka membutuhkan sumber daya manusia, teknisi, dan sebagainya. Itulah mengapa mereka membatasi dalam area-area atau service area tertentu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, Kowe sendiri menjangkau 5 benua. Kebayang ya Bapak Ibu ya, udah ada di 40 negara. Kantornya di Jakarta, ada di South Quarter Tower A, RA Kartini Kapling 8 Cilendak, Jakarta Selatan. Bapak Ibu, sempatkan Anda mampir. Ya, Anda akan lihat produk-produk Kowe di sana, dan Anda akan melihat layanan yang diberikan oleh Kowe ini. Tapi yang paling seru ini Bapak Ibu, ya, Kowe itu nggak cuma sekedar menghadirkan air yang difiltrasi, tapi menghadirkan air yang sudah melalui riset dan penelitian yang panjang. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah terinstall mesin Kowe ini di rumah, ketika Anda mengambil air dari mesin Kowe, dispenser Kowe, Anda meminum air yang sudah melalui riset dan penelitian yang panjang untuk menghadirkan air yang mempunyai manfaat kesehatan untuk tubuh. Ya, itulah mengapa penghargaan dan sertifikasi dari kualitas air Kowe ini sudah banyak sekali. Nanti teman-teman bisa cek ya di webnya Kowe, Anda akan jumpai banyak sekali sertifikat dan penghargaannya. Dan khusus di Indonesia, Kowe ini satu-satunya mesin dispenser air yang mempunyai sertifikasi halal dari MUI. Oke, asik ya. Lalu siapa saja sih yang sudah gunain Kowe ya? Banyak Bapak Ibu ya, beberapa selebritis menggunakan karena tadi praktis dan hemat. Bapak Ibu bisa baca nih ya, ada Revalina Estemat, Kowe bisa menyaring air langsung dari sumber air yang ada, jadi kamu dapatkan air murni tanpa batas, nggak perlu takut kehabisan air di galon ya. Rian Delon nggak pakai drama air habis, beli galon dan kantong-kantong galon, ini udah pasti lebih aman bro. Lalu Jessica Iskandar, water purifier berteknologi canggih yang elegan dengan sistem filtrasi reverse osmosis, jadi air keran bisa langsung diminum aman dan bebas kontaminasi. Oke, asik ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu Bapak bisa lihat deh di sini, ada perusahaan BUMN yaitu PT KAI yang mempercayakan kebutuhan air minum para pengguna layanan kereta api di Indonesia dengan mesin dispensernya Kowe ya, karena memang PT KAI lagi gerakan Go Green, mengurangi sampah plastik, mereka menghimbau pengguna kereta api di Indonesia bawa tumbler. Ya, tinggal ambil air minum di stasiun untuk menemani perjalanan menggunakan kereta api. Bapak Ibu kebayang ya, mengapa kok KAI memilih Kowe. Oke ya. Lalu yang paling menarik, Kowe sudah terpasang, baik air purifier ataupun water purifiernya terpasang di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, suatu produk sudah melalui screening kepresidenan terpasang di sana. Berarti memang secara kualitas air yang dihasilkan Kowe ini benar-benar air yang memenuhi syarat dari peraturan Kementerian Kesehatan yang ada di Indonesia. Yuk kita lihat sekilas videonya. Oke, ini air purifiernya Bapak Ibu, tipenya Nobel ya, terpasang di ruang staf kepresidenan. Lalu nanti untuk water purifiernya tipenya Kor. Nah, nanti kita lihat setelah ini ya. Nah, terpasang di Masjid Jami Baitul Salam, Tanah Bogor. Oke, asik ya Bapak Ibu ya. Tapi yang paling asik sebenarnya ini Bapak Ibu. Ya, kalau Anda melihat konsepnya di Kowe itu kan hanya memindah pengeluaran galon ke Kowe. Betul ya? Nah,
paket-paket yang ditawarkan, ini saya tampilkan yang paket 7 tahun Bapak Ibu ya, itu sesuai dengan rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia. Betul ya? 180, 270, 470. Yuk, kita lihat bersama. Semua paket ini menghasilkan air yang sama, Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada bedanya. Yang membedakan hanyalah fitur-fiturnya dan juga kapasitas tangkinya. Yuk, kita lihat bersama nih. Paket yang 6.000 per hari atau 180.000 per bulan ini. Nah, akan terpasang nanti mesin namanya Cinnamon. Ya, mesin ini menghadirkan air berkualitas dengan suhu ruang. Jadi belum ada panas dinginnya. Kapasitas tangkinya 5 liter Bapak Ibu, tapi kapasitas produksinya hingga 60 liter. Lebih dari cukup untuk kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Nah, lalu yang 270 atau 9.000 per hari ini sama dengan yang Cinnamon. Bedanya sudah ada panas dan dingin. Namanya adalah Neo Plus. Akan terpasang ini nanti kalau Bapak Ibu mengambil yang 270. Kapasitas tangkinya sama 5 liter, kapasitas produksinya juga 60 liter, tapi dia menghadirkan air panas dan dingin selain air suhu ruang. Ya, yang menarik adalah semua dispensernya Kowe ini ada sistem eco mode-nya, sistem sensor cahayanya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu malam mematikan lampu, maka dispenser ini akan masuk ke eco mode, ya, akan lebih menghemat energi atau listrik. Nah, lalu yang 330, 11.000 per hari. Bedanya apa? Bapak Ibu bisa lihat kapasitas tangki yang lebih besar. Ya, kurang lebih 2 kalinya kapasitas tangkinya hingga 11,4 liter. Di sini Bapak Ibu bisa untuk kebutuhan anggota keluarga yang lebih banyak. Di samping itu juga ini memang tampilannya lebih canggih. Bapak Ibu bisa lihat ya, lebih futuristik gitu ya, keren. Dan juga ada fitur-fitur tambahannya seperti panas yang bisa dipilih. Ya, Anda mau ambil panas 40, 50, ataupun juga mau keluarin air berapa mili. Lalu sudah ada tambahan sinar UV-nya. Nah, kurang lebih sama dengan yang 350 ini Bapak Ibu. Bedanya adalah di kapasitas tangkinya, yang 350 dan 330 nih. Yang ini namanya ombak, lebih gede lagi, yaitu 13,5 liter. Ini fiturnya kurang lebih sama dengan film ya. Panasnya bisa disetel 40, 50, 60, 70, 60, dan 90. Juga airnya bisa dipilih, lalu juga sudah ada sinar UV-nya. Nah, lalu yang 370, Bapak. 370 ini seperti yang terpasang tadi di Istana Bogor. Namanya adalah Core. Ini satu-satunya dispenser Kowe yang mempunyai kapasitas terbesar, yaitu 21 liter. Itulah mengapa peruntukannya Core ini lebih untuk kebutuhan air yang dalam jumlah banyak di ruang-ruang publik atau di perkantoran, ya, yang membutuhkan air dalam jumlah yang banyak. Ya, ini kapasitas produksinya pun hingga 160 liter per hari. Nah, lalu yang 470, ya 470 ini untuk Bapak Ibu yang suka dengan lifestyle karena sudah ada es batunya. Oke ya, asik ya. Sudah bisa menghadirkan air suhu ruang, panas dan dingin, plus ada es batunya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, sesuaikan saja dengan pengeluaran Anda. Kecuali Anda memang suka dengan lifestyle, Anda bisa pilih atau upgrade lebih gede dari pengeluaran galon bulanan Bapak Ibu semua. Satu hal yang menarik Bapak Ibu, untuk pembayarannya di Kowe ini semuanya dengan proses auto debit. Sehingga kita nggak perlu nanti takut, jangan-jangan aku lupa gitu kan. Atau kalau nanti Bapak Ibu mulai mengembangkan bisnisnya, anda nggak perlu lagi repot lagi nagih karena semuanya prosesnya auto debit. Di auto debit rekening itu dilayani 4 bank Bapak Ibu saat ini ya, BCA, Mandiri, Bank BRI, dan BNI. Syaratnya mudah, Bapak Ibu punya semua ya. Foto KTP, foto buku tabungan, foto kartu ATM, dan nanti surat kuasa pendebetan. Nanti ada beberapa tambahan lagi ya, seperti foto dengan surat kuasa pendebetan dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah ini Bapak Ibu. Khusus untuk auto debit rekening, itu ada credit checking proses oleh Pevindo. Pevindo ini satu lembaga yang memberikan skor kredit di bawah OJK ya. Ya, dia akan merekomendasikan ke Kowe apakah calon customer ini layak diberikan layanan kontrak Kowe berdasarkan skor kredit yang mereka dapatkan dari data calon pelanggan tersebut. Kalau memang tidak memenuhi, maka tidak disetujui. Hal-hal yang membuat tidak disetujui contohnya adalah ini Bapak Ibu, ya mempunyai tunggakan kredit, lalu rasio kreditnya terlalu tinggi, ya seperti itu, atau penghasilannya terlalu kecil. Ya. Nah, tapi yang menarik adalah kalau auto debitnya dengan kartu kredit, ya yang penting ada logo Visa, JCB, Mastercard, itu 100% approval Bapak Ibu. Yang penting kartu kreditnya masa expirednya minimal 4 bulan. Oke ya, asik ya. Nah, satu lagi seperti yang saya sampaikan tadi, di Indonesia selain air minum, Kowe juga menawarkan layanan udara bersih, Bapak Ibu, ya, dengan menghadirkan air purifier dari Kowe. Nah, air purifier dari Kowe ini nggak cuma sekedar kalau ngomongin udara bersih, yaitu udara yang bebas debu, Bapak Ibu ya, tapi sebenarnya lebih ke yang namanya gas kimia yang dihasilkan di dalam rumah tangga. Dalam penelitian sendiri dinyatakan ya, bahwa
pencemaran di dalam rumah itu 5 kali lebih tinggi daripada di luar rumah. Karena tadi udaranya cenderungnya tidak tersirkulasi dengan baik. Itulah mengapa ada 4 paket ini Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan luas ruangan ya. Beris ini untuk 3,9 meter persegi itu 190.000 per bulan. Lalu ada Storm 210.000 per bulan, Lombok 270.000 dan Nobel 410.000. Nobel ini tadi yang terpasang di Istana Bogor. Nah, ini kan sebenarnya menarik nih. Mengapa kok kowe concernnya di tadi menghilangkan gas kimia yang ada di dalam rumah? Karena tanpa disadari Bapak Ibu, saat ini kita tergantung dengan bahan-bahan kimia untuk melakukan perawatan di dalam rumah. Betul ya? Untuk mengepel lantai, belum lagi dengan penggunaan cat tembok yang murah, yang mudah berjamur, berlumut atau terlepas, ya. Itu semua membuat pencemaran di dalam rumah itu tinggi. Nah, air purifier ini nggak cuma menghilangkan debu, tapi menghilangkan zat kimia yang ada di udara. Ya, juga mengurangi risiko alergi. Ya, Bapak Ibu kalau punya anabul, kucing atau anjing, ini bisa membantu untuk menghilangkan debu sekaligus bulu-bulunya dan juga kutunya. Ya, lalu melindungi dari penyakit menular di udara nih, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda punya hewan peliharaan kayak tadi anjing, kucing, itu kan juga ada virusnya. Lalu burung peliharaan. Nah, ini bisa menghilangkan virus dan juga bakteri. Apalagi kalau mungkin Bapak Ibu habis bertemu dengan banyak orang pulang ke rumah, ini juga bisa menghilangkan virus dan bakteri. Lalu menetralkan bau yang tidak sedap, Bapak Ibu yang ibu-ibu nih terutama yang suka masak di rumah, ya mungkin aroma masaknya nggak hilang-hilang, ini bisa membantu cepat sekali untuk menetralkan bau yang tidak sedap. Lalu meningkatkan kualitas tidur. Nah, Bapak Ibu, ini saya ada satu contoh video penggunaan Storm dalam waktu 2 bulan, ya karena ini kan sama seperti tadi water purify-nya akan terjadwal servis per 2 bulan dan diganti filternya secara berkala gratis juga. Yuk kita lihat sekilas videonya. Dibersihin itunya, bersihin. Oke ya, Bapak Ibu bisa lihat ya itu debunya itu Bapak Ibu. Ya, yang selama ini mungkin kita nggak pernah pikirin. Ini baru debunya yang terlihat. Ya, yang gas kimia, bakteri itu nggak kelihatan Bapak Ibu. Oke ya, kebayang ya. Nah, cara kerja dari air purifier ini juga sederhana sekali. Ya. Dia menghisap udara dari depan, lalu difiltrasi untuk menghasilkan udara yang bersih. Nah, Bapak Ibu, dengan apa yang ditawarkan Kowe di Indonesia, yaitu udara bersih dan air bersih, mungkin Bapak Ibu, wah, kalau bisa dua-duanya, mengapa tidak? Ada nggak sih promonya? Nah, Kowe tahu, Bapak Ibu, masyarakat Indonesia suka dengan promo. Ya, Kowe menghadirkan promo untuk nanti membantu Bapak Ibu itu mengembangkan bisnis Kowe ini. Promo hemat paket 84. Apa yang didapat? Customer atau Bapak Ibu semua nanti akan membayar dengan lebih murah. Contoh di sini ada 3 kombinasi WO ya, ada WO Combo Ekonomi dari 370 cukup dengan 299. Lalu WO Combo Family ini ada 4 tipe, yaitu Storm Neo Plus, Storm Film 3, Storm Ombak, dan Storm Core, Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat nih. Dari 480 jadi 399. Jadi semuanya bisa Bapak Ibu dapatkan dengan harga lebih hemat ya. Lalu ada WO Combo Kristal, kombinasi antara kristal dengan Storm dan kristal dengan Nobel. Dari 680 jadi 599, lalu dari 880 jadi 699. Yes. Tapi yang paling menarik sebenarnya ini Bapak Ibu. Kalau kita bicara Kowe ini, mengapa sih Kowe ini nantinya akan diminati banyak orang. Sekali lagi Bapak Ibu, orang suka dengan kepraktisan dan kemudahan. Tapi yang paling menarik sebenarnya adalah Kowe itu menghasilkan air, di mana air dibutuhkan setiap orang. Oke ya, Bapak ya. Lalu konsepnya itu nggak menambah pengeluaran. Ini seperti yang selalu saya sampaikan di depan tadi, bahwa ini hanya mengubah pengeluaran pembelian galon untuk pindah ke layanan kontraknya Kowe. Lalu orang akan dapatin kemudahan dan kepraktisan, nggak repot beli galon, nggak capek angkat-angkat galon, dapatin gratis servis dan gratis penggantian filter. Nah, Bapak Ibu, bisa jadi ini akan membuat disrupsi cara orang Indonesia mendapatkan air minum. Dari penggunaan galon yang ribet tadi, berpindah ke layanan Kowe yang lebih praktis dan mudah. Nah, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari disrupsi ini? Yuk kita lihat bersama, Bapak Ibu. Ya, kita akan berkolaborasi dengan Kowe yang nyediain semuanya. Jadi kita nggak perlu mikirin stok dan sebagainya, produk, service, legalitas, perizinan, gudang, admin, IT, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu nanti akan membangun tim pemasaran Kowe. Ya, kebayang ya, membangun tim pemasaran Kowe. Lalu bagaimana caranya, Pak? Nah, Bapak Ibu nanti akan ada komunitas yang namanya First Team yang mengadakan Zoom seperti malam ini,
Di mana first team ini punya strategi yang namanya tiga siklus. Nah, perlu Bapak Ibu pahami ya, tiga siklus ini adalah strategi mengembangkan tim pemasaran dari first team, bukan dari KOE, yang teruji dan terbukti efektif untuk menciptakan tim pemasaran yang berkualitas. Ya, oke, tiga siklus itu apa sih kok bisa efektif? Nah, karena sebenarnya tiga siklus ini sudah sering kita lakukan, Bapak Ibu. Karena memang tiga siklus ini terinspirasi dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka ngumpul dan cerita. Ya, cerita apa? Cerita apa yang menjadi pengalaman mereka. Itulah mengapa di siklus 1, Bapak Ibu, kita mengajak Bapak Ibu untuk punya pengalaman. Anda merasakan pengalamannya dengan cara ambil layanan kontraknya KOE. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ini adalah strategi dari first team, bukan dari KOE. Ya, di mana di siklus 1 kita ngajak Bapak Ibu ceritain. Ya, secara gampangnya Bapak Ibu makan dulu deh enaknya nasi gorengnya, baru Bapak Ibu bisa cerita enaknya nasi goreng tersebut. Betul ya? Nah, kita ajak Bapak Ibu rasain pengalamannya untuk Anda bisa ceritain pengalaman enaknya pakai KOE. Dengan cara ambil layanan kontrak KOE, Bapak Ibu bisa pilih paketnya yang mana, sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Yang perlu Bapak Ibu pahami, tidak bisa putus kontrak sebelum masa kontrak berakhir. Nah, lalu kita masuk ke siklus kedua. Siklus kedua inilah di mana orang suka kumpul-kumpul lalu cerita. Bapak Ibu ceritakan pengalamannya, ceritakan enaknya nasi gorengnya ya, ceritakan enaknya gunain KOE ya, bagikan pengalaman Anda, lalu Anda akan terima komisi dan insentif ya. Anda tulis aja nih siapa yang mau diceritain, Anda bikin janji cerita, atau kalau nggak sengaja Anda ngumpul, Anda cerita aja ya. Contoh Anda cerita ke teman Anda, Bapak Ibu. Nah, teman Anda ini ngambil paket yang wow. Karena dia pikir kan lebih hemat ya kalau air sekaligus udara gitu loh. Lagian kebutuhan air dan udara ini penting. Nah, teman Anda ngambil yang wow combo deh, 399, Storm dan Neo Plus. Yang menarik ini Bapak Ibu. Ya, selain bahwa KOE itu menawarkan air yang menjadi kebutuhan utama manusia, sehingga sebenarnya kita mudah nyeritain KOE. KOE ini punya yang namanya model bisnis yang menarik, di mana kita dibayar di depan dari total nilai kontrak, bukan dari yang dibayarkan di bulan tersebut. Bapak Ibu kebayangnya, 399, Bapak Ibu akan terima bonus itu 4 juta. Omset 399, Anda terima 4 juta. Oke ya Bapak Ibu ya, Anda rasain dulu deh. 399 itu sama 4 juta, gedean 4 juta. 10 kalinya dari omset tersebut. Oke Bapak Ibu, apa yang Anda rasakan Bapak Ibu? Asik ya? Kalau gini kayaknya bisa dapetin duit gampang nih. Betul Bapak Ibu ya? Nah, kalau Anda cerita, nggak cuma satu, tapi 5 orang teman Anda ambil, wow, Anda akan terima 24 juta. Oke, asik ya Bapak ya. Nah, kalau Anda cerita ke teman Anda B, teman Anda ambil yang Neo Plus, 270.000. Anda akan terima 1.290.000 Bapak Ibu. Menyenangkan bukan? Apalagi kalau ada 7 orang yang ambil Neo Plus. Ini bukan 1.290 kali 7 atau 9 juta bonusnya, tapi 17.105.000. Artinya kalau Bapak Ibu sudah merasakan enaknya pakai KOE di siklus 1, Anda cerita-cerita ke teman Anda dalam 1 bulan, ya, ada 5 paket wow, 7 Neo Plus. Anda bisa loh dapetin 41.105.000 hanya dari omset 3.885.000. Bapak Ibu kebayangnya? Rasain dulu Bapak Ibu. Enaknya, serunya kowe ini. Betul ya? Nah, kalau Anda cerita ke teman Anda C, dan ternyata teman Anda ambil yang air purifier, 210.000 ambil yang Storm, Anda akan terima 1.220.000. Nah, Bapak Ibu, untuk detail perhitungannya, perhitungan bonusnya ini dari mana, nanti akan ada penjelasan lengkap marketing plan-nya di training first team. Ya, 2 minggu sekali, kemarin hari Minggu sudah, berarti nanti 2 minggu lagi. Kecuali nanti pas berbarengan dengan Lebaran, mungkin akan mundur seminggu kemudian. Ya, atau Anda bisa langsung tanya ke pengundang Anda. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh punya seorang teman gimana dalam waktu 3 bulan dari cerita-cerita di siklus kedua, beliau bisa dapetin total 72 juta dari omset 9,8 juta. Oke, asik ya Bapak ya. 72 juta itu gede loh Bapak Ibu. Yang menariknya, didapatkan dari omset 9,8 juta hanya nyeritain, ngajak teman-temannya, nyeritain enaknya, nggak lagi angkat-angkat galon, tiba-tiba terima 72 juta. Ya, asik Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu itu suka cerita-cerita, ngumpul-ngumpul, ya udah Bapak Ibu, Anda sampai siklus kedua. Tapi kalau Anda suka tantangan, Anda mau atau suka berbisnis, membangun tim,
Anda saya ajak masuk ke siklus ketiga. Di siklus ketiga ini Anda ngembangin bisnisnya, ya. Otomatis Anda harus punya volume bisnis yang gede, berarti Anda harus punya yang namanya tim atau partner. Nah, konsepnya sederhana Bapak Ibu. Anda cukup membangun tim minimal 3 orang per bulan, lalu duplikasikan. Karena sekali lagi Bapak Ibu, ketika Anda membangun bisnis, Anda harus tetap butuh yang namanya tim. Nah, lalu Anda tinggal cerita aja ke teman-teman Anda. Ini bedanya dengan siklus kedua. Kalau di siklus kedua Anda hanya cerita enaknya pakai kowe, di siklus ketiga Anda cerita juga bahwa mereka bisa dapatin tambahan loh dengan cerita seperti siklus kedua. Nah, lalu teman Anda A, B, dan C. Oke, seru ya kalau dapatin cuan segitu, lebih gede dari omset. Nah, mereka lakuin siklus satunya dengan mengambil paket wow ekonomi. Sekali lagi Bapak Ibu, ini hanya contoh ya, supaya mempermudah perhitungan saja. 3 orang ambil paket wow ekonomi, berarti omsetnya 299 kali 3, yaitu 897.000. Dan Anda akan dapat 11 juta. Hehe, menyenangkan betul Bapak Ibu ya. Itulah mengapa di kowe ini proses duplikasinya akan mudah. Karena Pak, orang happy nyeritain kowe karena duitnya gede ya. Lalu artinya gini, di bulan pertama kan ada 3 orang, bonus Anda 11 juta. Lalu di bulan kedua Anda bangun tim 3 orang lagi, teman Anda A, B, C akan melakukan yang sama, bangun tim 3 orang. Akan ada 3 plus 9 yaitu 12 orang, bonus Anda 11 juta lagi. Bapak Ibu bisa lihat ya, 2 bulan itu udah 22 juta. Lebih dari cukup kok untuk bayar biaya bulanan layanan kontraknya kowe Anda. Betul ya? Nah, lalu di bulan ketiga, bulan keempat, kalau ini terduplikasi akan seperti ini Bapak Ibu. Tapi sekali lagi ya Bapak Ibu ya, penggambaran waktu di atas hanya contoh, dalam kenyataannya bisa lebih lama. Nah, kalau dalam 3 bulan, nanti Bapak Ibu punya omset 80 unit mesin kowe dari tim, ya. Jadi tim Anda menghasilkan omset 80 unit dalam waktu 3 bulan. Minimal per bulannya 25. Ya, jadi kalau ada yang 20, 30, 30, 20-nya nggak dihitung, karena minimal 25. Lalu 8 omset pribadi minimal 2 unit per bulan. Kayak Bapak Ibu ya. Minimal 5 agen aktif atau 5 HP yang melakukan penjualan dalam 1 bulan. Ya, Anda punya tim yang minimal 5 orang melakukan penjualan dalam 1 bulan. Lalu HM seniornya, yaitu HM di atas Bapak Ibu semua itu punya omset minimal 150 unit dalam 3 bulan. Maka Bapak Ibu akan dapat undangan tes dan wawancara. Ya, karena di kowe nggak ada peringkat, Bapak Ibu yang adanya adalah jabatan, maka Bapak Ibu akan ada tes dan wawancara. Jika Bapak Ibu lolos, Anda akan dipromosikan menjadi health manager. Yang seru ini Bapak Ibu, seorang health manager itu memang ada tugas dan tanggung jawabnya. Tapi Anda bisa dapatkan 100% dari omset tim. Ya, income Anda itu minimal 100% omset tim sebagai bonus dasarnya. Nanti masih ada insentif-insentif yang lain. Nah, perhitungannya dari mana kok bisa omset sama dengan income? Nah, ini nanti 5 jenjang karirnya di OE, Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu menjadi health manager, Bapak Ibu akan dapatkan 5% dari PV produk penjualan di dalam tim Anda. Contoh, Bapak Ibu sudah health manager, timnya ada yang melakukan penjualan Neo Plus, yaitu 270. Maka Bapak Ibu akan dapatkan 5% dari PV-nya Neo, yaitu 5.900.000. Berarti Bapak Ibu akan dapatkan 295. Oke ya Bapak Ibu ya, omset 270, Anda akan terima 295.000. Ini sebagai bonus dasarnya. Karena pada kenyataannya, seorang HM bisa terima income berkali-kali lipat dari omset yang terjadi. Yuk kita lihat contohnya. Ini punya seorang teman, komisi dan insentifnya sebagai health manager. Bapak Ibu bisa lihat ya, omsetnya 87 net sales. Kalau dikali dengan 300.000, rata-rata aja Bapak Ibu ya, berarti omsetnya kan 27 juta. Anggaplah ambil yang plus 270, kita kali dengan 300.000. Tapi bonusnya Bapak Ibu, omset 27 juta, terimanya 61 juta. Oke. Nah, ini Bapak Ibu rasain lagi deh. Seorang health manager itu sudah tidak melakukan penjualan pribadi. Artinya ini dihasilkan dari omset penjualan tim. Ya, Anda hanya mengorganisasi tim menghasilkan omset. Anda bisa terima hingga 3 kali, 2 hingga 3 kali dari omset yang terjadi. Asik ya Bapak Ibu. Ayo kita lihat yang berikutnya nih. Ini turun Bapak Ibu. Ya, bisnis naik turun, ini turun. Omsetnya cuma 16 juta dari 54 unit. Dari 16 juta, terima 37 juta Bapak Ibu. Oke, nah lalu yang paling ujung, ini naik, jadi 146 unit, kalau dikali 300.000, 45 juta, tapi terimanya 98 juta. Nah, sekali lagi Bapak Ibu,
Kowe ini menawarkan satu pengalaman yang menyenangkan loh. Yang saya yakin Bapak Ibu belum pernah alami, bahwa Anda bisa dapatkan hasil lebih besar dari omset. Seru kan, Bapak Ibu ya? Nah, ini kesimpulan dari 3 siklus. Siklus 1, Anda rasakan pengalamannya. Makan nasi gorengnya, Anda rasakan enaknya pakai kowe. Lalu siklus kedua, ceritakan enaknya nasi gorengnya. Ceritakan enaknya pakai kowe, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu suka dengan tantangan, Anda suka membangun bisnis, masuk siklus ketiga, kembangkan bisnisnya, Bapak Ibu, dengan Anda membangun tim. Minimal 3 orang per bulan duplikasi, Anda lolos tes dan interview, lalu Anda dipromosikan menjadi health manager. Ya, sekali lagi pencapaian siklus ini pilihan, tidak ada paksakan, tidak ada paksanya, tergantung kenyamanan Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk kita bisa mencapai atau menyelesaikan 3 siklus ini, Bapak Ibu nanti akan didukung penuh oleh support system, yaitu First Team, yang sudah menyediakan strategi, komunitas, cara kerja, dan juga membangun tim. Lalu juga ada beberapa alat bantu pendukungnya, member area, lalu slide seperti ini dalam bentuk digital ataupun nanti bisa dicetak dalam bentuk flip chart, ada checklist langkah kerja dan goal, juga pertemuan-pertemuan pendukung baik online ataupun offline. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai penutup. Di awal tadi saya buka dengan 40,64% market besar yang sudah ada. Let's say kita bicara angka 100 juta. Kalau 3 hingga 5 tahun dari sekarang nih, dari Bapak Ibu membangun tim, ya masuk ke siklus ketiga dari, ada cerita-cerita kowe ini ke banyak orang, tim Anda juga melakukan yang sama. Ada 100.000 pelanggan Bapak Ibu dari tim Anda, dari Anda membangun tim. Kalau rata-rata pembayaran adalah 270.000 per pelanggan, Bapak Ibu. Tadi kalau Anda manajer, Anda dapat 295, betul ya? 295 ini kalau dibagi 84 bulan, kurang lebih 3.000 per bulan, Bapak Ibu. Artinya apa? Anda bisa dapatkan 300 juta per bulan selama 84 bulan. Ini yang bisa Anda dapatkan, Bapak Ibu. Kalau Anda bisa melihat, OW ini sesuatu yang akan mendisrupsi cara minum atau cara orang Indonesia mendapatkan air minum. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu, kesimpulannya, OW ini perusahaan bonafit dari Korea Selatan 36 tahun, produknya dibutuhkan yaitu air. Golden era bisnis, Bapak Ibu, ini bahkan boleh saya bilang belum masuk masa mulainya kowe. Ya, kowe benar-benar baru mulai di Indonesia. Penetrasi marketnya masih sangat kecil. Kesempatan Bapak Ibu untuk membangun bisnis yang besar di kowe. Lalu ada support system First Team yang akan membantu Bapak Ibu dengan 3 siklusnya untuk Anda bisa mempunyai tim, mempunyai bisnis yang besar sekaligus income yang besar bersama First Team. Oke, Bapak Ibu, itu yang senang saya bagikan malam ini. Untuk Bapak Ibu yang mungkin ada acara atau mungkin Anda lebih nyaman langsung ngobrol dengan pengundang Anda, saya persilahkan untuk Anda bisa chat atau telepon. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau diobrolkan di Zoom malam ini, silakan Anda tulis di chat, ya. Nanti akan saya baca untuk kita diskusikan bersama-sama. Tapi kalau tidak ada yang chat, berarti Zoom malam ini akan saya tutup. Oke, saya buka dulu chatnya. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan. Sebentar. Ada pertanyaan dari Ibu Eni Gresik terkait penggunaan kartu kredit Hanes. Jadi memang kartu kredit Hanes itu untuk pengajuan mulai 17 Maret itu tidak bisa karena memang kartu kredit Hanes itu ada pengamannya, tidak bisa didebet otomatis ya, harus di-approval sama pemilik kartu kreditnya. Tapi bagaimana dengan pelanggan yang sudah pakai Hanes kemarin-kemarin ya, itu tetap lanjut ya. Nanti biasanya akan dapat virtual account untuk pembayaran manual jika tidak bisa didebet otomatis oleh OW. Atau kalau Bapak Ibu yang sekarang gunain Honest masih punya kartu kredit yang lain, Anda bisa gunakan, Anda bisa ajukan untuk switch ke kartu kredit yang lain. Dari Bu Rima Amalia, selamat malam. Seberapa jelek? Waduh, gini ya. Seberapa jelek air yang bisa difilter oleh Kowe? Nah, jadi Kowe itu punya standarnya, Bapak Ibu. Jadi dari sisi TDS dia maksimal 500 ya, tidak bisa lebih dari itu. Tapi angka paling aman memang 400-an ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, terus standarnya TDS itu apakah? Apakah airnya keruh nggak? TDS tinggi itu airnya tetap bening ya, Bapak Ibu ya. Karena itu lebih ke zat terlarut yang tidak terlihat oleh mata. Baik itu mineral, logam berat, ataupun ion-ion. Ya. Nah, nanti ada juga dari sisi kekeruhan. Ya. Begitu ya, Bu Rima. Jadi nanti Ibu bisa tanya ke pengundangnya, minta sih. Nanti ada beberapa, ada 4 sebenarnya. Jadi baik itu TDS, kekeruhan, tekanan air, ataupun laju air.
Nah, kalau pH air kowe cenderung netral ya, Bu Rina Malia, tapi sekali lagi tergantung dari kandungan gas CO2 yang ada di dalamnya. Jadi pH air kowe itu antara 6,5 sampai 7. Lalu untuk maksudnya apa ini? Apa bisa di-upgrade membership-nya? Karena kan di sini nggak ada membership ya. Maksudnya ini ya, layanannya ya. Kalau misalnya sudah ambil Neo Plus mau di-upgrade nggak bisa. Karena sifatnya kontrak ya, Bu Rina Amelia. Jadi diselesaikan sampai selesai kontraknya. Makanya itu saran saya Anda ambil yang terbaik menurut Anda. Jangan berpikir, aku ambil yang murah, nanti nyesel. Percaya saya, Bapak Ibu ya. Dari Bu S. Meris, izin pertanyaan. Silahkan Bu, ditulis saja ya. Dari Bu Angela, kalau yang core kapasitasnya tadi 21 liter, itu kapasitas tangki, Bu Angela. Ya, kapasitas filtrasinya itu 10,2 liter per jam. Jadi, kalau untuk di misalnya Ibu kosongkan gitu tangkinya, itu nanti akan isi penuh lagi kurang lebih 2 jam. Dari Pak Christopel, jadi per customer yang pasang kowe, kita dapat insentif berapa? Nah, Bapak nanti tunggu ya. Trainingnya atau Bapak langsung tanya ke pengundangnya. Jadi kalau malam ini bukan sesi saya untuk menjelaskan berapa nih insentifnya. Tapi kalau tadi Bapak perhati ini, kalau Bapak temennya kayak yang A tadi ambil yang Wow Family, dapatnya 4 juta. Ya, kalau yang Neo Plus 1290. Seperti itu. Kalau dalam masa kontrak terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan tidak mampu bayar lagi, gampang Bu, tinggal cerita aja, ada satu temannya pasang kowe, Anda udah dapat 1.290.000 kalau temannya pasang Neo Plus ya. Jadi gini, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini akan banyak muncul, karena kan banyak orang yang berpikir, satu kadang kalau ditanyain gini bingung ya Bapak, kecuali layanan kowe-nya itu 2 juta, 3 juta per bulan gitu ya. Bukan mengecilkan arti nilai uang ratusan ribu. Tapi sebenarnya lebih kalau Bapak Ibu lihat, orang nggak ambil layanan kontrak kue pun mereka tetap punya pengeluaran rutin per bulan untuk beli air galon. Ya, jadi sebenarnya ini hanya konsepnya memindah. Tapi kalau orangnya tidak bisa lagi bayar, bagaimana? Sebenarnya sederhana solusinya, tinggal ceritain aja kowe. Ya, kalau tadi cerita kowe, lalu ada teman yang ambil paket po malah dapatnya 4 juta, lebih dari cukup. Tapi misalnya worst case, orangnya bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain ya, jadi nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa cerita-cerita. Nah, lalu bagaimana kontraknya? Kowe akan kasih toleransi waktu 6 bulan, Bapak Ibu. Jadi nanti per bulan akan di follow up dengan diberikan virtual account untuk pembayarannya. Nah, kalau dalam 6 bulan memang tidak ada komunikasi dan tidak ada pembayaran, maka Kowe akan menyatakan kontraknya gagal, ya, lalu tercatat di Pevindo dan dicatat juga di OJK, yang mungkin akan berpengaruh di BI checking. Lalu alatnya ditarik atau gimana? Enggak, alatnya dibiarkan karena memang alatnya sendiri nggak bisa dipakai ya Bapak Ibu ya. Karena kalau tidak ada layanan servis dan penggantian filternya, alatnya ini juga tidak bisa dipakai. Suatu saat pasti akan blocking sehingga tidak bisa menghasilkan air. Dari Pak Hari Utomo, kartu kredit Tokopedia apa bisa digunakan di kue? Poinnya gini Pak, kalau kartu kredit tersebut ada logonya GCB Visa Mastercard, lalu tidak membutuhkan verifikasi untuk pendebetan. Jadi bisa didebet langsung, itu bisa. Yang menjadi kendala di Honest itu adalah ketika terjadi pendebetan, itu pemilik kartu kredit harus ngeklik OK di aplikasinya. Nah, kebanyakan kan nggak perhatikan tuh. Sehingga akhirnya terlewat. Sehingga tidak bisa didebet untuk pembayaran layanan bulanannya. Dari Bu Ira, apakah bisa upgrade paket di tengah berjalannya paket? Tidak bisa Bu, karena kontrak. Berarti Ibu sudah menyepakati untuk mengambil contoh Neo Plus selama 84 bulan. Jadi tidak bisa di-upgrade ataupun di-downgrade. Dari Ibu Neneng Mariam, apakah ada kemungkinan yang diajak gabung bisa melebihi yang mengajak gabung dari... Oh ya pasti Bu, ya contoh nih, saya mengajak teman saya namanya Budi. Saya bulan ini nggak jualan, Budi jualan wow 5. Ya Budi akan dapat 24 juta, saya nggak dapat apa-apa. Ya, seperti itu. Ya Bu Neneng Mariam ya. Lalu dari segi peringkat, ya bisa, berarti bisa jadi Pak Budi ini lebih punya tim yang banyak, karena dia mungkin masuk ke siklus 3, sedangkan saya hanya di siklus kedua, bisa jadi Budi yang akan lebih duluan jadi HM. Begitu ya, Bu Neneng. Karena kan tadi saya sampaikan nih, siklus 2 dan 3 itu pilihan. Kalau Bapak Ibu memang nyaman di siklus kedua, ya mungkin tim Anda suka di siklus ketiga, maka mereka akan jadi HM duluan. Dari Pak Hari, kalau dari jaringan ini seperti jaringan matahari, Pak ya. Wah, ini.
Kaki bisa sebanyak-banyaknya. Kemudian kaki apakah harus semiyang? Nah, gini Pak Ari, Bapak harus paham dulu di Kowe ini bukan MLM ya. Meskipun tadi gini nih. Kayak saya, Bapak biasa punya bisnis konvensional itu distribusi spare part ya. Saya punya customer-customer, langganan-langganan itu kalau digambar ya bentuknya jadi matahari betul. Di mana semua itu ada sales-salesnya, sales-salesnya ini membawa beberapa toko gitu. Nah, poinnya gini sih, Pak Arya. Kalau di Kowe ini Bapak lebih melihatnya sebagai konvensional. Bapak itu membangun jalur distribusi. Yang pertanyaannya Anda mau punya jalur distribusi yang berapa banyak? Kemudian apakah harus seimbang? Nggak ada seimbang-seimbangan ya Bapak Ibu ya. Tidak ada jumlah kaki kiri, kaki kanan, tidak ada level, tidak ada generasi. Ya, Kowe hanya melihat adalah Anda punya omset, gitu saja. Dari Pak Ari Bogor Kota. Dari Pak Vincent, bonusnya di bayaran bulanan, yes. Karena itu tadi Pak, Bapak closing satu Neo Plus 1290, kalau closing 7, 17 juta. Kowe akan lihat dalam satu bulan tutup buku, Bapak ada penjualan berapa. Karena jual satu, jual dua, jual tiga, bonusnya bukan 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya, tapi berbeda. Itulah mengapa Kowe akan lihat nih, tutup buku biasanya tanggal 25, contoh bulan ini Maret 25, Kowe akan lihat dalam waktu tanggal sampai 25, nanti terpasang tanggal 30, ada berapa unit yang bisa terpasang, nah bonus akan keluar tanggal 20 April. Seperti itu Pak Vincent ya. Dari Pak Kristopel, kalau tes E-nya nggak lulus ya nggak dipasang Pak Kristopel ya. Jadi nanti Kowe akan datang untuk mau pasang. Ketika dites airnya nggak sesuai, maka Kowe akan memberikan catatan. Pak, ini misalnya tekanan airnya kurang. Bapak bisa pasang pompa pendorong. Pak, ini airnya agak keruh karena ada pasirnya. Bapak Ibu bisa kasih filter tambahan. Nah, tapi kalau customer atau Bapak Ibu nggak mau melakukan itu, nah berarti bisa diajukan pembatalan. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau udah diajukan pembatalan, maka dana yang sudah dibayarkan untuk pembayaran bulan pertama akan di-refund maksimal 14 hari kerja. Dari Pak Andi Nurrahman, Pak, kalau tangki baru terpakai, dikeluarkan 1 liter, apakah otomatis tangki memenuhi sendiri langsung atau menunggu? Oh, enggak. Jadi ada indikatornya, Bapak Ibu. Ini gampangannya gini deh, kayak Bapak Ibu kalau di rumah ada torrent tangki air, itu kan ada otomatisnya ya. Ketika airnya berkurang berapa liter, dia pompa akan nyala gitu. Nah, di sini sama. Ada indikatornya nanti yang bisa Bapak Ibu lihat, terus ini juga ada otomatisnya yang akan langsung menuju. Cuman yang harus Bapak Ibu pahami, ada yang namanya kecepatan filtrasi. Ya, tidak perlu 1 liter ini dalam waktu yang cepat, tapi ada proses filtrasinya. Seperti itu. Jadi tidak harus menunggu sampai tangkinya kosong. Nanti kalau kosong, kehabisan air. Ya, Bapak Ibu ya. Dari Mas Nova Triarma. Izin Mas, untuk cinnamon yang 5 liter, berapa mililiter mesin? Oh, maksudnya itu berapa liter ya? 3,2 liter per jamnya, Mas Nova. Tidak bisa, kalau dalam 1 jam 5 liter tidak bisa. Ya, 5 liter itu adalah kapasitas tangkinya. Tapi perlu Bapak Ibu pahami ya, kapasitas tangkinya itu bukan terbagi 3 ya. Oh, kalau cinnamon enggak ya? Kalau cinnamon itu air suhu biasa semua, betul. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya Mas Nova kuras langsung habis, 5 liternya, lah kurang lebih Mas, berarti kan 1 jam 20 menit. Itu nanti akan penuh lagi 5 liternya. Makanya memang penggunaan Kowe ini untuk rumah tangga ya, Bapak Ibu ya. Jadi bukan untuk misalnya digunakan di resto yang kebutuhan airnya tinggi, kecuali memang dia mau menggunakan dispenser Kowe ini dalam jumlah yang banyak. Pak, saya mau tanya, ada customer mau berhenti di tengah jalan dikarenakan airnya sekarang kotor dan berbau. Sudah 2 kali maintain karena penyaringannya tidak menyaring. Nah, ini tulisannya terlalu panjang. Dari muatan. Jadi kalau customer yang perlu dipahami kan gini, Bu. Setiap pengajuan itu ada kontrak yang ditandatangani. Nah, kalau customer sudah menandatangani kontrak, ya, lalu
customer mau berhenti itu tidak bisa. Tapi sekali lagi, kalau case-nya itu spesial, Ibu bisa minta tolong HM-nya untuk melakukan apa koordinasi dengan kowe apa yang terbaik. Ya, seperti itu ya, Bu Marta. Dari Ibu Esmeris, layanan servis selama kontrak gratis ya, betul. Bagaimana setelah kontrak habis alatnya milik sendiri, alat milik Ibu, ya. Lalu servis maintenance dicas atau beli putus. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi nih yang seperti saya sampaikan tadi. Anda sebenarnya lebih kami sarankan untuk bikin kontrak baru supaya dapat mesin baru. Tapi kalau Bapak Ibu lebih nyaman dengan mesin yang lama, Anda bisa ajukan untuk pembelian paket servis. Cuman yang perlu dipahami ya Bapak Ibu ya, begitu selesai kontrak itu sudah tidak ada garansi. Jadi kalau nanti penggunaan berikutnya terjadi trouble, Anda memanggil teknisi, teknisi datang itu berbayar, lalu penggantian partnya semuanya berbayar. Dari Pak Andi Nurrahman, apakah ada batas maksimal direct pelanggan? Nggak ada, Pak. Bapak mau sebanyak-banyaknya boleh. Dari Pak Bim Silueta, Pak Anda lebih bila calon pelanggan ambil yang 108.000 per bulan, berapa yang didapat health planner-nya? Nah, nanti tunggu sesi marketing plan ya, Pak. Atau Bapak bisa tanya langsung ke pengundangnya. Dari Pak Jonathan Jordian, Pak jelaskan singkat dan powerful dong. Kenapa kita harus pakai water dan air purifier? Serta kenapa harus jalankan ini? Wah, kalau itu pilihan ya Pak Jonathan ya. Jadi poinnya sederhana seperti ini. Kalau kita lihat sekarang sebenarnya ya penggunaan galon masyarakat Indonesia kan terbiasa dengan penggunaan galon. Tapi sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, ya kita itu tidak teredukasi untuk membersihkan dispenser. Yang kedua, ya penggunaan galon ini kadang melebihi batas umur pakai boleh dipakai ulang ya karena sebenarnya umur pakai galon itu kan 2 tahun. Apalagi kalau penggunaan galon untuk air isi ulang depo yang 5.000 6.000 itu sama tidak ada lagi nih batas penggunaan galonnya bisa dipakai berulang-ulang dan berulang-ulang. Nah, poinnya sebenarnya adalah gini. Mengapa kok kita harus pakai water purifier-nya? Kalau saya ya Pak ya, tapi tidak berarti ini pas untuk Bapak Ibu semua. Kalau saya, meskipun saya tinggal di Jogja belum bisa pasang, satu pengen banget pasang. Pertama, karena saya sudah tidak mau ribet angkat-angkat atau kehabisan galon. Yang kedua adalah dari sisi itu. Saya tuh waktu itu kebayang waktu ceritain dispenser di rumah itu 10 tahun nggak pernah dibersihkan. Ya, karena memang saya juga bingung mau bongkar tangkinya bagaimana. Ya, jadi kalau ditanya Pak, secara singkat dan powerful, kowe ini menawarkan kepraktisan dan kemudahan dan juga higienis. Kan kalau kenapa harus jalankan ini? Karena ada market yang besar di Indonesia, mereka punya pengeluaran rutin, di mana masih dengan segala keribetan penggunaan galon. Ya, seperti itu Pak. Ya, lanjutan dari Bu Marta tadi. Bagaimana dengan efeknya ke HP kalau customer tidak mau lanjutkan? Tidak ada efeknya ya, Bu. Dari Bu Netis, saya ada ketemu customer, katanya kowe tidak ada mineral sama sekali. Apa benar? Nah, kalau katanya itu susah ya, Bu, ya. Ya, karena kalau katanya itu gimana ya kalau ngomong katanya ya? Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa cek aja, Bu Netis bisa minta ke HM-nya data atau hasil uji lab air kowe seperti itu. Pak, dari Bu Rima Amalia, Pak harga kontrak kowe berbulan pakai debit lebih mahal ya dari, oh sama saja Bu Rima Amalia, tidak ada beda antara debit dan dengan penggunaan kartu kredit. Dari Bu Marta, Pak, kalau customer mau barangnya diambil, ya nggak diambil, nggak usah diambil Bu. Kalau nggak mau bayar, ya udah nggak usah bayar saja. Ya, tinggal nanti yang penting customer paham bahwa itu berarti dianggap gagal akan tercatat di Pevindo dan OJK. Seperti itu ya, Bu Marta ya. Nah, kali lagi nih, kalau customernya mau tanya, Ibu bisa minta customernya buka email karena setiap pengajuan layanan itu akan mendapatkan email berupa klausul perjanjian kontraknya. Dari Pak Vincent, Pak, kalau customer mau berhenti sebelum kontrak, dari kowe kan nggak boleh karena terikat kontrak. Tapi customer keras mau stop, gimana? Ya itu tadi ya Pak Vincent ya. Makanya gini Bapak Ibu, jangan pernah memaksakan kowe. Ya, jadi kalau saya pribadi, saya selalu nyeritain kowe ini. Nah, kalau misalnya orangnya tetap nggak mau, karena tidak semua orang itu
jadi target marketnya kowe Bapak Ibu. Ada loh orang-orang yang tetap nyaman dengan galon meskipun angkat-angkat, bahkan sampai sekarang pun ada kok orang yang masih tetap yakin bahwa air yang direbus itu lebih baik ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ketemu customer Anda jelaskan dengan baik. Jadi gini, kalau tadi Bapak Ibu lihat konsepnya apa yang diceritakan First Team ini, itu kan adalah bagaimana sih cara mudah untuk customer itu, oh, kowe itu berarti kayak kita bayar layanan IndiHome ya, kayak kita bayar apapun gitu. Nah, tapi harus Bapak Ibu pahami bahwa klausul perjanjian yang ada di kowe itu Bapak Ibu adalah melakukan kontrak dan nanti klausulnya adalah Bapak itu beli dan cicil. Ya, sehingga sekali lagi perlu dipahami. Kayak gini ya, kayak misalnya nih, Bapak Ibu ada customer yang lihat-lihat pameran mobil, mau ambil paket kredit 5 tahun, lalu tanya ke salesnya, Pak, kalau saya nanti 2 tahun lagi nggak mau bayar, boleh nggak? Kan ya lucu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sama di sini Bapak Ibu sampaikan. Kalau memang customer itu merasa nanti kayaknya kalau aku oh, 2 tahun aku nggak ini, aku boleh berhenti, mending nggak usah. Ya, kecuali tadi kayak kasusnya Bu Marta, ada customer merasa kok airnya sekarang beda. Nah, itu nanti ajukan saja ke HM-nya, berikan data untuk nanti bisa dibantu untuk dikoordinasikan dengan kowe. Dari Pak Bambang GW, testimoni sedikit. Nah, sebenarnya sama aja ya Pak Bambang ya. Kalau ditanya mengapa saya tidak di service area di Jogja bisa sukses membangun bisnis kowe. Nah, Bapak Ibu misalnya nih Anda tinggal di Surabaya. Anda punya nggak teman di Jakarta atau Bandung yang menurut Anda nih oke nih. Anda kan pasti telepon kan, betul ya? Nah, apa bedanya dengan saya yang tinggal di Jogja tapi telepon teman yang di Jakarta dan di Bandung? Sama aja Bapak Ibu, nggak ada bedanya. Ya. Dari Pak Ridi, izin bertanya Pak, satu customer sudah menjadi pelanggan Koi Water Purifier. Lalu customer itu mau kontrak lagi dengan Koi unit dipasang di tempat lain. Bisa, bisa Bapak Ibu ya. Jadi satu customer itu bisa dengan alamat yang berbeda juga bisa. Dari Pak Erwin, Pak, apakah produknya bisa dipindah tangan? Nggak bisa Pak, karena sifatnya adalah kontrak. Dari Bu Rima Amalia, Ma Pak, tanya lagi, hasil air koweh, wah ini nulisnya pakai K-O-W-E-H, koweh, apa air yang dihasilkan, demineral atau mineral ya Pak? Nah, jadi gini, Bapak Ibu ya, jadi gini, di filter yang kedua koweh itu ada membran RO. Oke, nah tapi ini berbeda ya Bapak Ibu ya, dengan filter RO yang digunakan di industri. Kalau di industri itu benar-benar dienolkan di mineral. Karena kalau pembuatan kayak teh botol sostro, fresh tea, itu pasti menggunakan air yang nggak ada mineral. Karena mineral itu memberi rasa. Bapak Ibu pasti masih ingat iklannya Le Minerale ya, ada manis-manisnya. Lah itu kan karena mineralnya. Nah, tapi kalau di Kowe, tadi Bu Rima Amalia, kalau Anda simak dengan seksama, itu di filter ketiga itu ada proses penambahan mineral yang sedikit untuk membuat rasa air itu menjadi lebih enak. Ya, jadi kalau ditanya apakah yang dihasilkan di mineral atau mineral, ada mineralnya dalam jumlah yang sedikit. Begitu Bu Rina. Oh, Bu Rima ya. Dari Pak Vincent, kalau pindah rumah bisa nggak? Bisa ya. Nanti Kowe itu punya layanan namanya relokasi. Jadi Bapak misalnya tinggal di Jakarta, pindah ke Semarang, nah nanti tinggal layanan relokasi saja. Nanti relokasi yang pertama free, relokasi yang kedua dan seterusnya berbayar 220.000. Dari Pak Heri, bagaimana untuk menawarkan ke perusahaan-perusahaan? Nah, nanti Bapak tinggal koordinasi dengan HM-nya untuk nanti bisa dibantu membuatkan proposal penawaran. Nah, ini menjawab pertanyaan juga dari Bu Ira ya, kalau yang kontrak kue pindah rumah ada layanan namanya relokasi. Untuk relokasi yang pertama free, untuk relokasi kedua dan berikutnya berbayar 220.000. Dari Pak Ari, wah ini Pak Ari, ada sistem sponsor nggak Pak? Iya, artinya ini kayak binary ya. Nggak ada Pak, karena ini bukan MLM yang nggak ada sistem-sistem seperti itu. Bapak staking downline di bawah, komisi masuk ke Bapak, enggak, bukan seperti itu. Dari Bu Sulistiawati, jadi Pak, apakah air dari kue ini bisa bikin asam menjadi basa? Bukan Bu Sulistiawati, ini hanyalah air biasa seperti aqua, karena prosesnya filtrasi.
Kalau membuat jadi basa itu namanya elektrolisis, ya. Udah beda banget Bu teknologinya. Ini proses filtrasi dengan RO membran, kalau mengubah basa itu dengan teknologi elektrolisis. Oke. Nah, Bapak Ibu semua sudah terjawab. Jadi, kalau Bapak Ibu nanti masih ada yang belum puas dengan jawabannya, Anda bisa ngobrol dengan pengundang Bapak Ibu semua ya. Anda bisa tanyakan lebih lanjut, Pak, kok tadi jawabannya Pak Andeo kayaknya belum jelas. Nah, Anda bisa diskusi langsung dengan pengundang Bapak Ibu semua. Satu hal yang menarik ini, Bapak Ibu. Hmm, Orang bilang saat ini tuh cari apa uang itu nggak gampang, ya. eh Kerja juga lebih susah dan sebagainya. Nah, sekarang ada satu kesempatan Bapak Ibu itu bisa dapatkan uang dengan mudah. Karena Kowe itu memberikan bonus lebih besar dari omset, karena diberikan dari total nilai kontrak. Sekarang tinggal fokus Anda adalah, Anda mau fokus ribet dengan air, fokus ribet dengan kontrak, fokus ribet dengan kalau customer nggak bayar dan sebagainya, atau Anda bisa melihat bahwa kalau di Kowe, ini kalau kita bisa berpartner dengan orang yang tepat, Anda bisa memiliki income yang besar. Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang Anda fokuskan itu yang akan datang, yang Anda undang. Kalau Anda fokus pada masalah, ya Anda akan ketemu orang-orang yang ribet kok. Tapi kalau Anda fokus melihat, Kowe ini gila nih, aku bisa membantu teman-teman yang kesulitan finansial, aku bisa membangun bisnis yang besar. Anda akan ditemukan dengan orang-orang hebat yang akan membangun bisnis Anda besar. Sekali lagi, Bapak Ibu, di setiap produk itu pasti ada marketnya. Akan ada orang yang suka dengan Kowe, akan ada orang yang tidak suka dengan Kowe. Ya, akan ada orang yang fokus pada keribetan masalah-masalah, ada orang yang fokus pada solusi apa yang bisa dia dapatkan untuk membangun bisnis Kowe ini. Nah, Bapak Ibu, saran saya adalah cobalah Anda itu untuk melihat dari sisi yang berbeda. Kalau malam ini Anda masih melihat Kowe ini sebagai, apa ada yang mau ya? Nanti kalau kontrak seperti ini gimana? Coba Anda switch, Bapak Ibu. Anda lihat, gimana ya kalau saya cerita ke teman-teman, mereka itu akhirnya oke membangun bisnis yang besar. Saya bisa punya tambahan 50 juta, 100 juta per bulan dari Kowe. Yuk rasain bareng-bareng Bapak Ibu. Ya, sekali lagi pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Saya malam ini hanya cerita. Ya, keputusan untuk mengambil sisi yang masalah atau sisi yang solusi, itu semua saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Ya, sampai ketemu nanti di hari Jumat di acara yang sama. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih.